صل وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kesekian kalinya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita dijadikan sebuah pertemuan yang penuh dengan barokah. Kita ini orang-orang yang baik, berjumpa bertemu dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik, pada acara-acara yang baik. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadihi sholihin, sebagai hamba Allah yang soleh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari pengurus meminta temanya tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, beberapa peristiwa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj
selalu kalau membaca ayat Al-Quran atau dibacakan ayat Al-Quran, walaupun tidak seluruhnya, selalu ada berkaitan dengan sebab turun sebuah peristiwa, disebut sababun nuzul. Kalau ayat Al-Quran disebut sababun nuzul. Kalau hadis Nabi, kenapa Nabi bilang seperti ini, kenapa ada sabda Rasulullah seperti itu, biasanya ada peristiwa yang melatar belakangi atau menjawab sebuah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat waktu itu. Kalau hadis Nabi disebut sababul wurud. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum peristiwa terjadinya Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad saat itu berada pada suatu episode di mana ujian yang sangat berat menimpa Rasulullah SAW. Maka tidak ada kesedihan yang diderita oleh Nabi, yang dialami oleh Rasulullah, kecuali tahun itu dikenal dengan tahun duka cita, yang disebut dengan Amul Hazan atau Amul Huzni, tahun berkesedihan bagi Rasulullah, tahun duka cita. Masabab, kenapa sebabnya? Apa sebabnya? Sebab Rasulullah ditinggal mati oleh dua orang yang paling dikasihinya. Ditinggal mati oleh dua orang sebagai benteng hidup yang mendukung dakwah Rasulullah. Jadi saat itu Nabi diboikot dalam sebuah tempat oleh orang-orang musyrikin waktu itu, dijauhkan dari lingkungannya, tidak bisa keluar dari tempatnya, berada di situ dalam waktu yang cukup lama, sehingga terjadi sebuah penderitaan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat yang setia waktu itu. Sampai ada yang mengabarkan saat itu sudah kehabisan jatah perbekalan makan, sudah habis, sehingga apa yang ada di sekelilingnya, maka daun-daun atau dahan-dahan atau bahkan rerumputan itu sampai dimakan karena saking lapar dan sudah habisnya perbekalan. Masa kesedihan ini lalu selesai, mendapat kabar paman yang bernama Abu Thalib meninggal dunia. Padahal Abu Thalib itu paman Nabi yang menyokong, mendukung dakwah Nabi Muhammad waktu itu, sekalipun pamannya belum Islam. Ini kan susah, Pak. Nabi, keponakannya, didukung dakwahnya. Orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, orang-orang yang menghalangi dakwah Nabi harus berhadapan dengan pamannya Abu Thalib. Kalau engkau sakiti keponakanku Muhammad, hadapi aku Abu Thalib. Karena Abu Thalib itu seorang yang sangat dihormati waktu itu, kalangan ningrat, dan mereka tidak berani kalau berhadapan dengan Abu Thalib. Orang yang menjadi benteng dakwah Nabi meninggal dunia, sedih Nabi. Sedih bukan berarti kemudian takut karena pamannya tidak ada, dakwah berjalan, takut karena tidak ada pamannya, bukan. Bersedih karena paman Abu Thalib yang mendukung dakwah Nabi diminta untuk masuk Islam, tidak mau. Paman sebelum meninggalnya itu, paman ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu pamannya menjawab, wahai Muhammad keponakanku yang sangat aku sayangi, bukan aku tidak tahu tentang kebenaran agama yang kau bawa, aku tahu
Cuman aku ini kan tokoh yang sudah membawa agama nenek moyang. Aku ini kan pembesar, dihormati, yang sudah membawa agama nenek moyang. Jadi rupanya ada perasaan dalam hatinya, rasa gengsi di hadapan mereka itu. Itulah paman Abu Thalib. Makanya kemudian kalau ada hadis yang mengatakan, kalau seringan-ringan siksa neraka, seringan-ringan siksa neraka adalah ketika seseorang menginjak kerikil kecil dari api neraka lalu mendidih sekujur tubuhnya. Itu yang paling ringan. Yang paling ringan itu cukup membakar. Na'udzubillah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, walaupun kemudian nanti para ulama ada beda pendapat, itulah siksa yang diberikan kepada paman Abu Thalib. Siksa teringan. Jadi kalau menginjak kerikil kecil mendidih sekujur tubuhnya, itu teringan. Yang berat koyo opo. Masya Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak lama berselang meninggalnya paman Abu Thalib, istri tercinta Siti Khadijah juga meninggal dunia, wafat. Padahal dia seorang istri yang menyokong dakwah Rasulullah. Kekayaan Khadijah yang dimilikinya semua dihibahkan untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua orang istimewa yang meninggalkan Nabi ini, maka Nabi bersedih. Kalau bahasa sekarang dibilang sesedih-sedihnya Nabi, apa iya bisa stres? Wallahu a'lam. Tapi ini tahun dikenal tahun kesedihan bagi Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan hambanya, kekasihnya dalam situasi yang berkesedihan seperti itu. Maka Allah memberikan sebuah solusi. Apa solusinya? Diajak melaku-melaku, diajak represi, diajak wisata religi kalau bahasa sekarang. Tapi bukan itu momentumnya, bukan sekedar jalan-jalannya. Karena orang yang sedang sumpah pikirannya lalu diajak jalan-jalan, diajak makan, diajak senang-senang, mungkin kesedihannya saat itu hilang, tapi pulang akan kembali lagi terasa. Itu kalau perjalanan hanya sekedar wisata biasa, refreshing biasa, tapi ini sesuatu yang luar biasa. Maka itulah kemudian dikatakan, wahai malaikat Jibril, angkat, ajak Muhammad untuk naik ke langit, untuk perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu dari Palestina naik sampai ke langit, ke Sidratul Muntaha untuk berjumpa dengan Allah, mengemban sebuah perintah yang mulia, yaitu nanti kita katakan sholat 5 waktu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, wallahu alam kisahnya atau ini sebuah cerita benar dan salah, wallahu alam. Tapi kita ingin menunjukkan ada sisi lain yang dimiliki oleh Rasulullah yang mulia itu. Ada perdebatan antara langit dan bumi. Mungkin kita mikir zaman logis seperti ini bertanya, ya apa debatnya langit dan bumi? Kayak apa ngomongnya? Wallahu a'lam, itu sulit dinalar. Apa yang terjadi? Saat itu langit sesumbar. Bumi, aku lebih mulia dari engkau. Posisiku di atas, kamu di bawah. Kata langit lagi, aku lebih hebat dari engkau. Bahkan engkau dalam kegelapan, aku yang menerangi dengan matahari di siang hari, dan menyinari dengan bulan di malam hari menjadi indah. Aku penyebabnya, kata langit dengan sombongnya. Lalu bumi mengatakan, jangan
Jangan sombong dulu wahai langit. Walaupun engkau telah berjasa bagiku, bisa menerangi di siang hari, bisa menerangi di malam hari, posisimu di atas, ketahuilah di bumi Allah ada manusia terbaik yang tidak ada saingannya. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu langit diam 1000 bahasa. Maka dia munajat, ya Rabb, naikkan hamba mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah mengabulkan doanya. Itulah kemudian terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Tetapi ketika dinaikkan ke langit, mulia langit, tapi dikembalikan ke bumi supaya keduanya tidak ada kesombongan. Para jamaah, inilah keseimbangan dalam kehidupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita bertanya jemaah yang dimuliakan Allah, Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Isra ini dalilnya, ayatnya surat Bani Israel atau surat Al-Isra ayat 1. Jadi Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan perjalanan dilakukan di malam hari. Jadi panjenengan kalau berangkat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, itu Isra. Isranya cuma minal bait ilal masjid salam, baitu salam. Jadi minal bait ilal masjidi baiti salam. Jadi dari rumahnya ke masjid itu salam, Isra secara bahasa. Lalu Mi'rajnya yaitu surat An-Najm ayat 12 sampai 18. Nah, itu yang mengisahkan peristiwa Mi'rajnya, surat An-Najm ayat 12 sampai ayat 18. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bacakan dulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, yaitu dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Para jamaah, ayat ini kalau kita melihat penjelasan para ulama tafsir, selalu memunculkan pemaknaan yang dalam. Ayat ini diawali dengan subhana, kalimat tasbih. Subhana, kalimat tasbih. Maknanya apa? Kalau suatu ayat diawali kalimat tasbih, menunjukkan bahwa di dalam ayat tersebut berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan sebuah peristiwa besar itu, untuk menunjukkan tanda kebesaran Allah, kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan main-main, karena peristiwa ini peristiwa yang mungkin secara logis tidak masuk akal. Para jamaah, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau berjalan kaki, naik unta, kira-kira 1 bulan. Kira-kira. Kalau sekarang mungkin dengan pesawat ya berapa jam? Cepat. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu 1 bulan menggunakan unta. Kalau untanya sehat, kalau untanya batuk-batuk, mungkin 1,5 bulan. Nah, ini menggunakan kendaraan yang bernama buraq, barkun, yang kecepatannya sesuai namanya, barkun kilat, secepat kilat.
Bahkan peristiwa ini sulit masuk akal. Kenapa? Perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke Sidratul Muntaha, balik lagi sampai Nabi di tempat tidurnya, istirahatnya. Kira-kira Nabi di sepertiga malam yang akhir sebelum subuh sudah pulang di rumahnya. Kira-kira 2,5 jam atau 3 jam Nabi melakukan perjalanan itu tidak masuk akal, saudara. Makanya Allah mengawali Subhana, Maha Suci Allah. Kenapa? Karena bukan kehendak Rasulullah, bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi yang diperjalankan. Panjenengan nyampe ke rumah dari Jakarta, begitu buka jaket, ono semut neng jaket, dicentel no di dinding, semutnya jalan-jalan. Lalu ketemu semut yang ada di ketintang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semut kan salaman. Sampean kalau ketemu konco ini salaman. Ya Allah, semut salaman. Nyapa? Dari mana engkau? Dari Jakarta. Ah, jangan bohong. Ini Surabaya, bro. Iya, sungguh saya dari Jakarta. Gimana caranya? Jam berapa berangkat? Tadi jam 2 dini hari. Lah ini kan mau subuh, kok sudah nyampe Surabaya? Iya. Ah, gak percaya. Loh, gimana? Saya bicara jujur. Caranya bagaimana? Lah tadi itu saya di Jakarta, saya itu masuk ke jaketnya si Pulan, lalu dipakai naik pesawat sampai bandara, sampai rumah ketintang, dicempel di dinding, ketemu sampean. Oh, ngono tak ceritanya. Itu logis. Semutnya ikut yang naik pesawat, nyampe di Surabaya sebelum subuh sudah nyampe. Berangkatnya jam 2 tadi. Masya Allah. Itulah perjalanan Isra Mi'raj. Bukan kehendak Nabi, tapi ada desain Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, perjalanannya di suatu malam bi'abdihi, disebut dengan hamba. Hamba itu persekutuan antara roh dan jasad, disebut hamba. Ya Rabb, kula nuwun, hambamu ini menghadap keharibaanmu ya Allah. Hamba itu ruh dan jasad. Karena di dalam dunia modern, jadi ada bahwa mengatakan perjalanan Isra Mi'raj Nabi itu dengan ruh saja, tidak dengan fisiknya. Maka dijawab dalam surat Al-Isra, bi abdihi, ruh dan jasad. Itu jawaban pertama. Lalu ketika Mi'raj, bagaimana jasad yang kasar ini bisa naik sampai ke langit, yang dimensinya berbeda, yang suhunya berbeda, yang manusia biasa tidak akan hidup? Itulah subhana, kekuasaan Allah yang berkehendak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk apa Rasulullah diperjalankan di suatu malam? Karena malam hari itu sesuatu yang unik, saudara. Anak muda ketemu pacarnya siang sama malam, enak mana? Bapak-bapak pernah muda. Gimana? Orang ketemu lawan jenisnya yang paling syahdu, siang terang apa malam yang gelap. Luar biasa. Maka Nabi ingin ditanamkan malam itu penuh dengan misteri. Malam itu sesuatu yang banyak rahasia. Itu malam. Malam itu sebuah waktu yang umumnya dipakai oleh orang untuk tempat perenungan diri. Itu malam. Dan malam itu sesuatu yang dijanjikan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Basyiril masaina fil masajid bin nuril bil zulam bin nuri tam yaumal qiyamah.
sampaikan kabar gembira bagi mereka yang melakukan perjalanan ke masjid-masjid di waktu kegelapan. Kapan waktu gelap? Malam. Maghrib itu gelap, Isya itu gelap, subuh itu gelap. Ndi gelap terang kok, soalnya ono PLN listriknya nyala. Kalau ini semua mati PLN-nya, tidak ada aliran listriknya, gelap saudara. Maghrib gelap, Isya gelap, subuh gelap, tanpa mengurangi nilainya. Walaupun sekarang ada listrik hidup, PLN-nya nyala, hidup kita semua jadi terang. Tidak mengurangi dua makna ini. Makna ini, siapa yang melakukan perjalanan ke masjid di waktu kegelapan, maka Allah akan menyempurnakan cahaya bagi orang ini nanti di saat kegelapan pada hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang yang senang perjalanan malam hari dari masjid ke masjid itu nanti punya cahaya yang terang benderang di hari akhirat nanti. Dan itu pertanda orang ini mudah dikenal oleh malaikat-malaikat Allah. Oh si fulan ahlul masjid, oh si fulan ahlul majlis, oh si fulan ahlul salat berjamaah. Cahayanya bersinar-bersinar. Di dalam Al-Quran itu dinyatakan, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang durjana yang mereka tidak punya amal kebaikan yang banyak, mereka bahkan tidak punya cahaya. Bahkan mereka kalaupun punya cahaya, cahayanya sedikit redup. Lalu mereka memanggil-manggil kepada saudaranya yang dia kenal ketika di dunia, hai fulan, cahayamu gemebiar, cahayamu terang benderang, beri aku sedikit saja dari cahayamu agar aku bisa berjalan. Kemana aku akan melangkah? Bapak Ibu, di akhirat itu ternyata kehidupan manusia dikapling, dikelompokkan. Kelompoknya orang-orang yang beriman, kelompoknya orang-orang yang tidak beriman, kelompoknya orang-orang fasik, kelompoknya orang munafik. Itu disekat dengan baja yang tebal, tidak bisa menyatu di antara mereka. Panjenengan di jalan tol, lampu penerangannya mati, tapi mobil panjenengan kalau ngidupin lampu, jos, terangnya itu nyorotnya luar biasa di jalan tol. Jalanannya sepi, kira-kira mau ngebut apa pelan-pelan? Ngebut. Neng jalan tol, lampunya mati, panjenengan ngidupin mobil, lampunya cuma 1 meter sorotnya. Iso ngebut, jalanan sepi, gak iso ngebut, bahkan gak kelihatan. Di jalanan ini bingung, susah. Ya Allah, di rumah sendiri lampu mati tiap hari, kan gak tenang loh. Ya apa ini, nabrak mana ya apa ini? Masya Allah. Apalagi di akhirat, kalau gelap bagaimana nasibnya? Sementara orang-orang mukmin dengan cahaya yang terang, dia tahu arah menuju surga Allah, maka lari cepat menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjalanan Isra ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haula, perjalanan Isra ini Allah berkahi di sekelilingnya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina. Lalu Allah memperlihatkan, nuri itu cahaya, dibuka oleh Allah pengetahuan Nabi, sebuah pengetahuan. Ini loh, dulu ada gini-gini, diceritakan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah. Min ayatina, di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau panjenengan wisata religi dari Surabaya sampai ke Jakarta, ke Banten sana, lalu dari guide-nya menceritakan di sini dulu ada ini Pak Bu, oh ada situsnya ini.
Rasulullah digait oleh malaikat, dikisahkan itu. Sampai Nabi, ini kenapa begini? Ada apa ini? Oh, ini tandanya begini, tandanya begini. Insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini tentang peristiwa Isra. Bahkan ada peristiwa Isra Mi'raj itu yang unik. Jadi ketika Nabi pulang dari Mi'raj itu, nyampe ke bumi, pagi-pagi habis subuh, Nabi itu berpidato. Tadi malam aku melaksanakan perjalanan dari Allah, yaitu Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Orang-orang yang beriman, ada yang tambah beriman, ada yang kemudian terusi keimanannya. Orang-orang yang kafir tidak beriman, tambah kemurkaannya. Itu posisi yang terjadi. Lalu dijelaskan oleh Nabi, kira-kira 1 bulan yang akan datang, itu akan ada rombongan yang nyampe ke kota Mekah ini. Silahkan kalian nanti tanya, bahwa ketika aku Isra, aku berjumpa dengan rombongan itu, dan bahkan mereka meminta air minum kepadaku dan aku memberinya. Mereka sedang melakukan perjalanan di kota sana, mau menuju Mekah, kira-kira sebulan lagi nyampe. Begitu Pak. Ternyata sebulan kemudian nyampe di Mekah, ditanya, apakah betul kira-kira sebulan yang lalu ketemu Muhammad? Iya, benar. Subhanallah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah, itu tentang satu peristiwa. Lalu ketika dari Masjid Aqsa, wallahu alam, di Masjid Aqsa itu Nabi SAW sholat 2 rakaat. Nah Bapak Ibu, kalau sholat di Masjidil Haram, nilai pahalanya 1 rakaat, nilai pahalanya lebih baik daripada 100.000 rakaat sholat di Indonesia. Jadi kalau sholat di sana 100.000 rakaat, kalau di sana 1 rakaat, dengan sholat di sini 1 rakaat, nilai pahalanya sholat di sana lebih dari 100.000 rakaat. Kenapa orang-orang kok kepengin sholat ning Mekah itu? Karena lihat nilai pahalanya yang besar. Cuma apes pulang ke Indonesia terus gak sholat, karena dia merasa tabungannya sudah banyak. Padahal ya tidak menggugurkan kewajiban sholat. Itu masalahnya. Kalau sholat di Masjidil Aqsa, 1 rakaatnya lebih dari 500 rakaat. Jadi lebih baik nilai pahalanya lebih dari 500 rakaat sholat di sini. Ya Allah, luar biasa. Kalau di Masjid Nabawi di Madinah, 1 rakaatnya lebih baik daripada 1000 rakaat sholat di sini. Makanya kalau panjenengan pas ibadah haji atau umroh wonten Mekah Madinah, sering-seringon nang masjid sholat. Jangan jalan-jalan toh, jalan neng pasar, belonjo, ya nggak apa-apa. Cuma sholat. Kalau di Masjidil Haram, sholat sampai tawaf perbanyak. Sholat sampai tawaf. Para jamaah, lalu dari Masjid Aqsa, di Masjid Aqsa itu Nabi sholat bersama para arwahnya nabi-nabi dan rasul-rasul masa yang lalu. Wallahu a'lam. Tidak berbicara hukum. Ya apa hukumnya sholat bersama roh-roh? Nah, kita tidak menceritakan itu. Allahu a'lam. Ini sebagai tanda kebesaran penghormatan senior-seniornya para nabi, para rasul yang mereka sudah pada wafat, roh-rohnya tetap hadir ketika perjalanan Rasulullah SAW. Naik langit ke-1, langit ke-2, ke-3, ke-4, sampai di langit ke-7,
ke sidratil muntaha, ke mustawa, lalu Nabi mengucapkan salam. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Itulah ucapan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan dan rahmat kasih sayang untukmu wahai Allah, kata Nabi. Lalu Allah menjawab, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam keberkahan, kebaikan, rahmat kasih sayang untukmu wahai Nabi Muhammad. Disitulah Nabi Muhammad tersanjung mendapatkan balasan salamnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi itu sangat mencintai kita, sangat mencintai umatnya, lalu mengangkat tangan, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya Allah, salam keberkahan, salam baik, kasih sayang rahmatmu semoga Engkau berikan pula kepada hamba-hambamu yang soleh semuanya. Lalu malaikat yang menyaksikan terpesona, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu mereka bersolawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, para jamaah, maka lalu dikenal sholawat untuk Nabi. Maka sholawat di dalam sholatnya kita, sholawat yang diajarkan Rasulullah ketika dalam sholat, itu tadi Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Lalu salamnya mana? Salamnya dari Allah, assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehingga dalam surat Al-Ahzab Allah memerintah, dalam Al-Quran Allah merintahkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguh Allah, malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian untuk Nabi Muhammad, sampaikan salam penghormatan kepadanya. Di dalam sholat sudah ada assalamu alaika dulu, salam dulu, baru sholat. Sholawat salam sudah ada. Bahkan salamnya Allah itu bukan hanya assalamu, assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Salam, berkah, rahmat. Makanya para ulama mengajarkan kita bersolawat itu yang sempurna itu boleh. Kan ada kalau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, hanya solawat saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ada salam, salat, ada salam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ada salawat, ada salam, ada berkah. Itu boleh. Karena salawat kita dalam sholat lengkap. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi dalam sholat kita sudah lengkap. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad dan seterusnya. Jadi salawat yang dikenal dalam sholat bukan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadnya, tapi sebelumnya ada salamnya. Nah, ini harus kita pahami. Makanya kalau bersalawat boleh Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, boleh. Itu.
Karena ayatnya itu sallu alaihi wa sallimu taslima. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita jelaskan tentang peristiwa ini yang detail, tak cukup waktu. Nah, ketika Nabi sampai di hadapan Allah, kabarnya dapat perintah sholat jumlahnya 50 waktu. 50 waktu. Kalau 50 waktu sehari semalam, kapan sampean kerja? Kapan sampean nikah? Kapan sampean mangan? Kalau 50 waktu loh, 24 dibagi 50 berapa menit? 24 jam dibagi 50. Terus, kapan kita selain sholat? Maka ketika di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Allah Musa, kata Nabi Musa, apa pesan dari Allah wahai Muhammad? Allah memerintahkan aku sholat 50 waktu. Ya Muhammad, terlalu berat bagi umatmu. Minta ke Allah keringanan, minta diskon kalau bahasa sekarang. Kisahnya sampai bolak-balik Nabi ke langit ke-6 bertemu Musa, naik lagi ke langit, ketemu Musa lagi, naik lagi, sampai 9 kali didiskon, minta diskon ke Allah. Setiap naik dikurangi 50, 45, minta dikurangi tinggal 40, minta dikurangi tinggal 35, sampai sisanya tinggal 5. Gimana Muhammad? Dikurangi tinggal 5 waktu. Muhammad, 5 waktu pun masih berat, naik lagi Muhammad. Sekiranya Nabi Muhammad mau naik lagi, insya Allah berdiskon 100%. Cuma Nabi Muhammad mengatakan, mudah-mudahan dengan 5 waktu ini tidak mengurangi keagungan 50 waktu. Semoga umatku mampu melaksanakan sholat 5 waktu ini. Maka Nabi Muhammad turun ke bumi. Para jamaah, dah ketika di langit itu, Nabi Muhammad diperlihatkan surga, dilihatkan keadaan neraka. Ketika Nabi diperlihatkan surga, Nabi mendengar terompahnya Bilal, loplak. Ini Bilal ini, kok mendahului aku sudah di surga? Masya Allah. Masa junior mendahului senior? Kalau kita ya, Bilal ini. Maka ketika nanti Nabi pulang ke bumi itu, wahai Bilal, engkau mendahului aku di surga. Apa amalanmu Bilal sehingga istimewa betul dirimu? Kata Bilal apa? Ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali usai berwudu aku sholat 2 rakaat. Yang kita kenal sholat syukrul wudu. Itu bid'ah saudara, bid'ah. Sebab apa? Nabi tidak mengerjakan, kok Bilal mendahului? Kalau bahasa kita gitu kan. Nah, Bilal itu ngarang-ngarang, Nabi nggak ngajarkan kok dia melakukan. Tapi kan nabinya masih hidup gitu kan. Kata Bilal, tidaklah aku berwudu ya Rasulullah kecuali usai berwudu aku sholat 2 rakaat. Sholat apa? Pokoknya sholat 2 rakaat. Kita menyebutnya sholat syukrul wudu. Itulah yang menjadikan istimewa Bilal masuk ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu juga Nabi ketika di surga itu ya, jadi ada kisah surga itu aneh. Kisahnya yang melakukan Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad. Ini kita bukan ceritakan yang heboh ya. Kalau Nabi Muhammad Mi'raj cuma sekali semalam, nenek kami itu 70 kali semalam. Bukan yang itu ya. Itu yang lagi heboh itu. Nenek moyang kami itu setiap malam 70 kali Mi'raj. Nah, itu bukan yang itulah ya. Jadi konon kabarnya ada seorang nabi Mi'raj ke langit, lalu begitu nyampe di surga ditegur oleh malaikat, ditegur oleh Allah. Malaikat, ini bukan waktumu, ini bukan waktumu di surga ini. Ayo balik, turun.
Kalau tidak salah Nabi Yahya atau Nabi siapa, saya kok jadi lupa namanya. Ayo turun. Nah, konon Nabi ini menaruh terompahnya di surga, lalu dia pulang ke bumi. Nah, itu dijadikan sebagai tip bagi orang yang mau ingin cepat naik haji. Nitip terompahnya bagi orang yang berangkat haji, suruh ditaruh di sana di Mekah, biar manggil gitu. Nah, itu tradisi dijadikan seperti itu. Nah, itu jangan dibilang khurafat, itu untuk memberikan motivasi aja, gitu kan? Untuk memberikan motivasi. Jadi Nabi Yahya kalau tidak salah itu, dia karena suruh pulang ke bumi supaya dia bisa balik lagi ke surga, sendalnya ditaruh di surga, titip yo, mau aku balik mana. Gitu. Nah, jadi kalau panjenengan pengen cepat naik haji, ya minimal ya ngasih duit lah kepada orang yang berangkat haji. Iki titip duit, nanti kayakno ke Pukoro di sana yo. Atau apalah gitu. Nah, itu untuk memberikan semangat. Ketika di surga itu, keindahan luar biasa. Lalu Nabi diperlihatkan neraka, kaget, nangis Nabi. Loh, kok banyak perempuan di neraka? Padahal wanita itu kan ngajinya rajin, gitu? Jamaahnya rajin. Lah kok banyak perempuan di neraka itu? Makanya lalu Nabi SAW memudahkan untuk kaum wanita. Kaum wanita dewasa, kata Nabi, dimudahkan masuk surga. Pertama, wanita itu selalu menjaga 4 hal, maka jaminan surga. Jadi karena wanita itu banyak di neraka, kata Nabi, umatku kaum wanita yang dewasa semoga dimudahkan surga oleh Allah asalkan menjaga 4 hal ini. Yang pertama, sholat fardu yang 5 waktu. Ibu-ibu kaum wanita tidak sholat sunnah tidak apa-apa, yang penting sholat fardu. Nah, bukan berarti terus gak apa-apa terus gak sholat sunnah belas, bukan. Maksudnya kan ada orang itu termotivasi pahala tahajud gak sholat subuh, puasa sunnah, puasa Ramadannya mokel. Maksudnya itu puasa, sholat 5 waktu jangan ditinggalkan. Tidak sholat sunnah tidak apa-apa, yang penting sholat fardunya dijaga. Syukur-syukur sholat sunnah dikerjakan. Puasa di bulan Ramadan, tidak puasa sunnah tidak apa-apa, masuk sisok ya, supaya nanti bisa sholatnya tambah 10 menit. Nah, para jemaah, sehingga kaum wanita ini kalau mau puasa sunnah, ada suaminya baru pulang, itu minta izin, Pak, kula badhe puasa sunnah, boleh napa boten? Ya, sakarep boleh. Masa gak ngerti rek, suwe gak petuk. Jadi kalau suaminya gak ngizinkan, masa gak punya perasaan, kangen tuh suwe loh, masa malah poso. Maka dia wajib untuk berbuka. Itu cid aku poso. Oh, itu enggak boleh. Jadi suaminya ngajak tidur sama istrinya puasa sunnah, itu wajib berbuka itu. Karena ajakan suami itu wajib hukumnya untuk ditaati. Makanya nanti yang ketiga, sholat wajib, puasa Ramadan, taat sama suami. Makanya kalau ada di TikTok itu, nyuci itu bukan kewajiban istri, ya kewajiban suami. Masak itu ya bukan kewajiban istri, kewajiban suami. Masak anak istri, kasih makan istri. Cocok, Bu. Iya kan? Jadi justru suami itu yang melayani istri, makannya, pakaiannya, rumahnya. Istri itu ya sebagai putri yang dimuliakan, duduk manis gitu kan. Iya begitu Pak, ajaran Islam. Nah, cuma masalahnya ketika suaminya tolong bikin
memberikan minum, itu jadi wajib. Pakaianku kotor, tolong cuci, jadi wajib. Karena istri itu wajib taat kepada suami. Nah, tentu di sini bukan berarti saling menindas, saling membantu. Bukan untuk saling merendahkan, justru saling memuliakan. Ketentuan Allah sudah ada, ajaran Nabi sudah ada, contoh dari Rasulullah sudah ada. Yang keempat, menutup aurat. Sholat fardu, puasa Ramadan, taat kepada suami, menutup aurat. Insya Allah kaum wanita, ibu-ibu dewasa dimudahkan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga 4 hal ini. Lalu berikutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah turun ke bumi itu ya, disambut oleh malaikat, dihidangkan, kalau dalam beberapa keterangan dihidangkan 2 minuman, yaitu susu dan arak. Dalam keterangan yang lain dihidangkan 4 minuman. Dihidangkan 4 minuman. Apa itu? Air, ya, susu, arak, madu. 4 minuman. Ya dalam wadah lah, disebut gelas ya terserah lah. Ada air, susu, arak, madu. Mana minuman yang Nabi ambil? Nabi mengambil susu. Ini yang nanti dalam insya Allah kapan-kapan tema kajiannya tentang peta surga. Ada peta surga. Nanti ini 4 simbolisasi ini menjadi peta surga. Sebab nanti surga itu akan dimasuki oleh golongan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. 4 juga. Air, susu, arak, madu. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Di tingkatan ini, tingkatan tertinggi madu, tingkatan kedua arak, tingkatan ketiga susu, tingkatan keempat air. Nabi mengambil susu. Kenapa? Susu itu menyehatkan. Bukankah madu menyehatkan? Iya, tapi Nabi ngambil susu. Kenapa kok ngambil susu? Di mana susu didapat? Susu itu didapat di dalam binatang, di hewan ternak. Susu itu letaknya antara tahi dan darah. Surat Al-An'am sekian. Susu itu minuman segar, didapat antara tahi dan darah, antara kotoran dan najis. Dan Nabi berada di posisi susu itu. Artinya apa? Orang iman kepada Allah dalam mengajarkan, mengamalkan amalan-amalan yang soleh, selalu ada posisinya, berada pada kehidupan sekelilingnya. Itu godaannya besar. Kotoran darah, kotoran najis. Ada orang yang gak suka, ada orang yang zolim, ada orang yang dengki, ada orang yang hasud. Padahal kita ini lurus bener. Dan itu Rasulullah menjalani itu. Maka kehidupan Rasulullah yang Nabi dan Rasul mulia, terhormat, posisi kedudukannya mulia, selalu berada dalam fitnah-fitnah yang terjadi. Dan kita umatnya yang setia pasti akan mengalami itu. Dan tugas kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, menghadapi orang yang baik, tetap kita membalas dengan yang lebih baik. Menghadapi dunia yang buruk, kita tetap bisa bersikap baik dengan dakwah yang baik. Kita ini baik Bapak Ibu karena orangnya baik sama kita. Panjenengan bisa baik gak dengan orang yang tidak baik? Itu rada susah.
Panjenengan iso nyopo karo wong sing biasa nyopo? Mau nggak sampean nyopo orang yang selama hidup ketemu nggak pernah nyapa? Males aku, 7 turunan moh aku perlu wong iku. Kan begitu. Itu tidak baik. Orang mukmin itu selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Kepada orang yang baik, baik lebih baik. Kepada orang yang tidak baik dengan dia harus menampilkan yang baik. Kenapa? Fashhad bi anna muslimun. Sebagai seorang muslim, engkau harus mempersaksikan bahwa akhlak ajaran Islam itu akhlak yang mulia. Aku dulu wong iku dijahatin ambe koncone, ambe dulure, ambe tonggoe. Wong iku tetep apik. Luar biasa akhlak Islam. Dihina, dicaci, dimarahi, tetap akhlaknya baik. Nggih, kula nyuwun maaf, sepurane. Nggih, terima kasih telah mengingatkan saya. Padahal dihina, dicaci, ngomongil matur nuwun, sepurane nggih, kula minta maaf, kula salah. Mohon maaf, terima kasih sampai telah mengingatkan saya. Padahal dihina itu. Ngomongnya bisa apik. Masya Allah. Tidak menjadi hina, justru orang melihatnya mulia tenan wong iki. Luar biasa. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tentu hikmah yang kita ambil apa? Pertama, tentu perjuangan berat Isra Mi'raj Nabi tentang sholat 5 waktu kita bisa menjaganya dengan baik. Yang kedua, banyak ajaran kemuliaan dari Nabi, sosok yang kita teladani, bahwa akhlak Islam itu selalu mampu menampilkan yang terbaik sebagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, demikian yang disampaikan. Sudah masuk waktu untuk sholat isyraq. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Kan begitu. Nanti makruh kalau ada yang bertanya, katanya bapak-bapak. Diseneni ibu-ibu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb kami, ampuni kami ya Allah. Ampuni dosa kesalahan kami ya Rabb. Ampuni pula dosa kesalahan kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Ampuni pula dosanya orang mukminin mukminat ya Rabb kami. Anugerahi kami ya Allah cahayamu, sehingga benar-benar kami menjadi hamba-Mu yang senantiasa taat kepadamu, yang berhiaskan akhlakul karimah. Ya Rabbana, anugerahi kami anak keturunan, anak cucu-cucu kami, anak-anak yang soleh dan solehah. Berkahi kehidupan kami ya Allah, berkahi kehidupan anak keturunan kami ya Allah. Sungguh kepada siapa kami bersimpuh memohon kecuali hanya kepadamu Rabbul Alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun atas perhatiannya, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.